ini tuh kewajiban ya. Poin pertama tuh zakat itu menjadi kewajiban kita ketika kita sudah kena haul atau udah kena batas perhitungan. Nanti teman-teman batas perhitungannya bisa tonton videonya ya. Bisa tonton videonya kurang lebih di angka 20 dinar ya kalau saya nggak keliru teman-teman. Kalau ada yang keliru boleh chat ya, beneran langsung chat aja di sini. 20 dinar berapa tepatnya nonton videonya aja. Itu ada di situ. Ketika sudah menyentuh angka segitu maka kita udah dikatakan udah kena zakat, wajib membayar zakat. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua eh, yang saya pelajari adalah bahwa kita harus punya mindset ya, mindset dulu ya bahwa mindset itu memang kalau kita hitung-hitung gitu, kalau kita hitung-hitung angkanya gitu ya, angkanya zakat itu ya segitu gitu. Tapi ayolah gitu kita mindsetnya kita benerin ya, kita lurusin lagi kalau uh, ini tuh mindsetnya bayar zakat, insya Allah kita doanya juga rezekinya pertama sih jadi berkah ya. Kemudian yang kedua karena keberkahan itu insya Allah juga jadi berlimpah bahkan berkali lipat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah kemarin itu ada pertanyaan. Pertanyaannya gini ketika saya share di salah satu sosial media gitu ya dan salah satu grup pertanyaannya tuh mirip-mirip apa namanya dan bahkan sama kan kita tahu ya rumusnya kemarin itu adalah ini zakat zakat mal ya teman-teman ya zakat mal rumusnya adalah cash ya ditambahkan dengan uh, keuntungan ditambahkan dengan piutang kita kurangi dengan hutang jatuh tempo baru kita kalikan dengan 2,5%-nya. Oke. Nah, kalau ada yang bertanya nih kalau dilihat dari rumus tersebut maka uh, kenapa persediaan atau barang-barang di bisnis kita, kalau ini pertanyaannya kebetulan di apotek kita, itu juga terhitung sebagai pajak. Padahal itu barangnya kan berputar terus. Itu kan ya? Benar nggak teman-teman? Kok persediaan dihitung sih mas itu? Ada yang punya pertanyaan yang sama nggak? Kok persediaan masuk hitungan ya? Padahal kan itu berputar terus. Apalagi kalau kita tahu belajar Pareto A, Pareto B, Pareto C ya, fast moving, slow moving, medium moving, bahkan stok pasif ya. Itu muncul banyak pertanyaan itu seperti itu. Kenapa dihitung mas? Kenapa persediaan itu dihitung? Padahal kan uh, dia muter, dia bisa jadi enggak setahun udah berganti gitu, ya kan? Padahal setahun udah berganti. Padahal bisa jadi belum sampai masanya itu udah berganti dengan barang yang baru. Maka eh, apa ya? Maka saya mencoba saya nonton videonya sampai habis, saya cari jawaban itu. Penasaran juga saya kenapa kenapa dihitung ya? Kenapa dihitung sebagai ini ya? Sebagai apa namanya? Sebagai zakat juga ya. Akhirnya saya ketemu jawabannya di postingannya Kang Randy lagi ya. Saya izin share screen ya. Kita bahas saja. Saya bacain. Ini mudah-mudahan jadi ini juga buat teman-teman ya pembelajaran yang belum baca aja. Ini silakan dilihat Facebooknya beliau ya. Ini saya ambil dari sini. Mengapa judulnya tulisannya dan mengapa stok dagang kena zakat. Nah, ini kali ini saya nulisnya santai aja, jauh dari kaidah tulisan standar formal karena dari kemarin saya nulis formal tapi jadi susah dimengerti netizen yang terhormat. Langsung aja ya. Kali ini kita bahas kenapa stok dagang yang dimiliki pengusaha itu kena zakat. Kenapa nggak hanya uang cash saja? Kan barang dagangnya belum jadi cash. Benar kayak gitu ya teman-teman ya? Oke, benar kayak gitu ya. Nah, maka coba nih kita bacain sedikit ya penjelasannya Kang Redi. Konsep zakat mal ini adalah kewajiban tahunan. Kapan kita pernah mencapai angka nisab kapan kita pernah mencapai angka nisab zakat di tanggal dan bulan Hijriah itulah harta kita mengalami haul zakat mal. Dan kebanyakan kita sudah lupa kapan haul harta kita. Benar nggak teman-teman? Kepikiran tentang zakat mal ini pasti lebih banyak di bulan Ramadan aja. Iya nggak teman-teman? Iya nggak teman-teman? Lebih banyak di bulan Ramadan aja kan? Nah ini kemarin
di Zoom-nya Kang Randy bilang nggak apa-apa kalau memang lupa, ya udah anggap aja Ramadan itu 1 tahunnya dan dari Ramadan itulah dihitung gitu. Nah ini karena umat Muslim di negeri ini banyak yang nggak mencatat nisab hartanya kapan, maka diputuskanlah bulan Ramadan sebagai bulan haul zakat mal. Maka zakat mal ini adalah kewajiban tahunan, dihitung setahun sekali. eh, Dihitungnya setahun sekali saja. 1/40 bagian dari seluruh harta lancar. Cash, deposito, obligasi, kepemilikan, lembar saham, bitcoin, logam mulia, sampai stok dagangan. Bahkan piutang pun belum masuk. Nah, ini ya. Kemudian kita fokuskan ke stok dagang. Kenapa stok dagang itu kena zakat mal? Misalkan ada pengusaha HP. Dia punya modal uang milik sendiri senilai 1 M. Oke, lalu dibelikan HP sebagai stok dagangannya. Ketika zakat malnya dibebani cash saja, bisa saja cashnya hanya puluhan juta, sementara zakat mal hanya dikeluarkan setahun sekali. Jadi jika kebiasaan sang owner adalah beli HP ya, stok HP lagi ketika ada inventory yang terjual, maka posisi cash pengusaha ini akan kecil terus, sementara stok akan tetap besar. Ya. Dan ketika beliau butuh cash untuk belanja yang lain-lain, beliau tinggal tunggu uang dari penjualan HP. Lalu nggak beliin HP lagi, dipakai aja cashnya untuk dirinya dan akhirnya nggak kena zakat. Karena zakatnya hanya setahun sekali. Lagi-lagi. Padahal kan modal kerja berputarnya 1 M tadi barang-barangnya, ya bahkan dengan adanya laba dari penjualan HP, makin besarlah equity dari bisnisnya di neracanya. Tapi kalau zakat malnya hanya cash, ya kecil terus nominal zakatnya. Itulah mengapa inventory itu kena zakat. Karena dalam perspektif neraca, stok dagang adalah uang kita yang berbentuk barang, dia mudah untuk dicairkan lagi dalam rentang kurang dari 1 tahun. Nah ini terjawab ya teman-teman ya. Oke. Nah, ulama mempersilahkan jika stok dagangannya termasuk yang slow moving, sudah setahun nggak laku-laku, maka silakan bayar zakatnya saat laku. Ada dua pendapat, zakatnya dianggap setahun saja atau besaran zakatnya dikali berapa tahun stok tersebut mengendap. Ini istilah para ulama ya. Kemudian berbeda ketika pengusaha AP ini hendak membeli rak lemari, dia nggak jualan lemari, maka lemari nggak kena zakat. Kalau kita di laporan keuangan tuh peralatan ya, peralatan kalau di neraca itu ya peralatan itu nggak kena zakat karena posisinya bukan mubasyarah fi bai'ah ya, bukan diperjualbelikan ya, etalase, komputer ya, lemari. Lemari itu masuk di neraca sebagai harta tak lancar pada bagian aktivanya. Oke, nah ini pentingnya kita belajar laporan keuangan ya teman-teman ya. Pentingnya kita belajar laporan keuangan, kita ngerti mana aktiva, mana pasiva, posisi neraca di mana gitu ya. Kemudian dan lain-lainnya itu ini penting sekali. Kemudian sama seperti ketika seorang pengusaha HP ini beli laptop untuk mencatat penjualan HP-nya sebagai laptop admin. Laptop tersebut nggak kena zakat karena digunakan bukan diperjualbelikan. Ini ulama ekonomi ya, Husain Syahatah, ulama ekonomi Islam abad ini menyebut stok dagang ini sebagai al-usluh al-mutadawilah. Ya. Al-usluh al-mutadawilah. Memang barang yang cair dan mudah berubah bentuk menjadi uang. Sementara uang mewakili bentuk zahabi wal fiddah, emas dan perak yang terkena kategori barang kena zakat. Ini. Kemudian begitu ya kawan-kawan, memang ini syariat dan akhirnya saya pun jadi paham mengapa menarik zakat sampai ancaman diperangi segala di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah ini sama kayak apa namanya saya ngelihat angkanya 2,5% kayaknya enteng ya. Saya dulu mikirnya zakat ini cuma 2,5% enteng, ya, enteng dari 100 juta, ya kan? Cuma 2,5 juta enteng. Kenapa harus pakai dipaksa segala? Ternyata ya ini Kang Randy ketemu pengusaha dengan stok dagangannya 90 miliar ya. Dengan hutang supplier stoknya dengan hutang supplier stok hanya 10 miliar. 80 miliar harta lancar dominan stok barang. Jadi ketika harta lancarnya 90 M dikurangi 10 M kewajiban lancarnya itu harta kena zakatnya sekitar 80 M. Zakatnya harusnya
2M tahun ini. Hak Allah, hak asnaf, dan hak orang susah. Itu yang baru disadari tahun ini. Kalau mazhab Syafi'i ada hutang zakat kepada Allah Subhanahu Allah Azza wa Jalla, kebayangkan ditambah sama zakat yang belum ditunaikan kemarin-kemarin. Jadi berapa tuh? Jadi mikir pastinya jadi banyak bisikannya. Ya Rab, nah ini ya, ini haknya Asnaf. Beliau mengedukasi ya, bayar zakatnya kemana, sepercayanya teman-teman pada lembaga zakat. Yang penting dengan tulisan ini tolong tunaikan zakat untuk teman-teman semua. Saya juga ngingetin buat diri saya sendiri sama teman-teman yang ada di MDC ini, terutama yang muslim ya, terutama yang model bisnisnya pada stok dagangan itu harta lancar loh. Duit itu ada hak fakir miskin amil mualaf ya, rikob, garimin visabilillah ibnu sabil. Ini apa namanya, silakan, semoga tulisan ini membantu teman-teman. Oke, nah ini ya, mudah-mudahan terjawab. Apakah terjawab teman-teman, kenapa ya, kenapa dagangan atau stok dagang kena zakat? Apakah teman-teman sudah paham? Ya, boleh chat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan terjawab nih. Mudah-mudahan menjawab. Yang persediaannya banyak, wah itu ya kayak tadi contohnya, persediaannya 90M, utang dagangnya 10M, bayar zakatnya yang harta yang kena zakat itu 80M, ya kan? Bayar zakatnya kurang lebih 2M. Nah, ini. Oke, siapa di sini yang bulan ini sudah bayar zakat untuk bisnisnya? Boleh chat, 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 chat ya. Saya sedikit nambahin teman-teman ya. Uh, ini lagi-lagi tentang kalau Pak Andi ngajarin sama saya tuh, ini bukan ini Mas, nggak ada hitung-hitungannya. Ini tentang kata Pak Andi ini tentang mentalitasnya harus dibalik ya. Bayaro insya Allah baliknya nggak ketulungan. Nah, gitu. Bayaro insya Allah baliknya nggak ketulungan. Jadi jangan khawatir. Itu yang pertama. Kemudian saya juga melihat teman-teman ya, saya punya sahabat ya, dari Kalimantan ya. Itu ini kemarin dapat info juga gitu ya, bayar bayar apa namanya, eh, zakatnya, bayar zakatnya setiap Ramadan gitu ya. Karena memang memang ini ya, karena memang beliau saya dekat sama beliau ya, saya dekat sama beliau. Setiap Ramadan itu zakatnya kurang lebih di angka 40 juta itu keluar. 40 jutaan lebih itu keluar teman-teman. Masya Allah, tabarakallah itu. Dan saya menjadi saksi ya. Saya menjadi saksi apa ya, uh, pertumbuhan bisnisnya tahun ini nggak karuan. Nah itu, pertumbuhan bisnisnya tahun ini nggak karuan. Ya, mungkin itu ya, apa namanya, salah satunya dari sekian banyak ikhtiar yang apa namanya, menjalankan kewajiban dan lain-lain gitu. Saya menjadi saksi tuh. Itu bagi saya, cuman saya nggak bisa nyebutin orangnya di sini, saya nggak bisa nyebutin apa namanya, bisnisnya di sini ya teman-teman. Tapi saya menjadi saksi bahwa ya bayar zakatnya setiap tahun segitu, pertumbuhan bisnisnya nggak karuan teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, izin Allah ya semuanya ya. Itu mudah-mudahan yang sedikit ini ya menjawab pertanyaan teman-teman semua, kenapa persediaan kita di apotek ya, di bisnis kita itu uh, kena zakat. Oke, okay? Yang sudah clear tentang zakat ya boleh chat, 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 chat ya. Biar bantu chat teman-teman, biar saya nggak kayak ngomong sendiri di sini ya. Biar saya nggak kayak ngomong sendiri di sini. Tolong dibantu chat ya, tolong dibantu chat ya. Siap. Ini oke, saya rasa itu uh, alhamdulillah sudah. Wah, Mbak Emi ya. Siap, Mbak Emi, alhamdulillah. Sip, keren, keren, keren. Ini Mbak saya dari Tegal nih teman-teman ya. Silahkan kenalan ya. Keren banget ini. Keren banget. Bisnisnya luar biasa. Insya Allah. Saya pengen banyak belajar ke sana lagi, sekali lagi buat menimba ilmu lagi sama Mbak Emi ini. Oke. Ya, itu aja ya. Jangan lama-lama di sesi saya. Apa namanya? Nggak usah ada pertanyaan juga di sesi ini gitu ya. Kalau teman-teman apa namanya, ada pertanyaan, saya share ulang. Ada yang belum dapat nonton link ininya, link pembahasan zakatnya Kang Randy?
Ada yang belum dapat? Kalau belum dapat, saya japri deh. Biar mungkin di grup kelewatan gitu ya. Mungkin di grup kelewatan saya japri. Atau kalau sudah, ya sudahlah gitu. Ya sudahlah. Ya oke. Okay? Oke. Okay. Mana MC-nya ini? Halo Mas MC. Di mana Anda berada? Saya sudah ini nih. Sudah cukup saya ganti baca bukunya teman-teman. Karena insya Allah kita habis lebaran, kita lanjut baca bukunya ya. Dan apa namanya, habis lebaran nanti kita lanjut baca buku dan lanjut materi-materi keuangan lainnya. Setelah ini tetap ada materi Q&A keuangan sama Bu Sinta ya. Kayaknya masih tentang pajak karena sampai hari ini masih banyak yang ngechat kita di MDC, itu masih banyak yang ngechat kelewatan bayar pajak yang SPT yang perorangan, kelewatan lupa gitu ya, kesibukannya gitu, masih ada. Dan yang badan persiapan ya, persiapan untuk bayar pajak. Yang badan yang udah bayar pajak siapa? Cet cet cet. Nah, ini harus segera nih ya. Segera diselesaikan teman-teman, jangan sampai ditunda. Serius, bayar pajak jangan sampai ditunda. Itu ya dari saya. Saya kembalikan ke Mas Idus ya. Mbak Mundi sudah keren. Alhamdulillah sudah Mbak Emi, mantap ya. Oke, monggo Mas Idus. Oke, terima kasih Mas Aidil. Mencerahkan sekali ya tentang zakat mal ini. Banyak yang tidak sadar bahwa kita tuh punya tanggung jawab membayar zakat mal ini sesuai halnya, sesuai syaratnya. Oke, Alhamdulillah Bu Emi sudah bayar pajak. Keren nih, tertib pajak. Semuanya ini teman-teman di sini ya harus dong. Di Melek Dot Club ini kita harus melek terhadap uang, pajak kita harus ikutin lah kata aturan pemerintah, aturan yang ada ya, walaupun ya begitulah ya. Oke, next nih di sesi yang selanjutnya ada Bu Sinta yang akan membahas tentang pajak badan. Apakah Bu Sinta sudah hadir? Boleh cek Bu Sinta. Halo, cek 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 suaranya Bu Sinta. Halo Mas Idus. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, suaranya udah gabung ya. Mari kita sambut pemateri selanjutnya, Bu Sinta, tim ahli keuangan Melek Duit Club. Yeay. Monggo Bu Terima Sinta, kasih. waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Idus eh, untuk waktunya. Hari ini kita bahas suku pajak nih. Tapi boleh sih untuk misalnya ada yang selain pajak boleh tentang keuangan ya. Tapi hari ini saya ingin menunjukkan menunjukkan eh, lampiran, format lampiran untuk SPT badan usaha yang belum lapor siapa istilahnya gini, nanti format itu dari kantor pajak ya. Jadi nanti mungkin akan saya jelaskan untuk akun-akunnya, angkanya dari mana, seperti coba saya share screen dulu. Ini format ini berguna untuk sebenarnya tidak hanya badan sih nantinya, kalau misalnya pribadi pun itu bisa, asal sudah memakai metode pembukuan gitu. Kalau untuk tahap sekarang, jika masih 0,5%, lampirannya tetap pakai eh, ini ya, tetap pakai laba rupiah, tetap pembukuan. Kalau untuk pajak badan, sebentar, Mbak nemu. Sudah kelihatan? Sudah Bu Sinta. Nah, mungkin sebelum masuk ke sini, saya sedikit informasikan untuk SPT pajak badan tahun 2023 ya, itu
paling lambat tanggal 30 April, bukan 31, tapi 30 April 2024. Jadi masih ada waktu 27 hari lagi untuk lapor pajak jika eh, berbentuk badan usaha nggih. Nah, untuk badan usaha itu kan pembukuan, biasanya pembukuan. Kalau ada pencatatan ada pembukuan. Nah, kalau kalau misalnya metodenya pembukuan, kita harus mengupload laba rugi dan neraca. Nah, formatnya ini saya tampilkan adalah format dari kantor pajak. Format laporan laba ruginya, format laba ruginya dari kantor pajak. Terus apa namanya? Ada ini ada periodenya 1 Januari sampai 31 Desember 2023 nggih. Nah, pertama formatnya seperti ini laporan laba rugi. Nah, penjualan ini adalah 1 tahun. Penjualan ini dari Januari dan sampai Desember. Jadi kumulatif. Kumulatif ya. Ini adalah Januari. Penjualan Januari sampai Desember. Kemudian potongan ini ada potongan penjualan. Jika ada potongan penjualan, kemudian akan muncul total pendapatan operasi. Pendapatan operasi ini dari penjualan dikurangi potongan penjualan. Nah, kemudian untuk perhitungan HPP-nya di sini muncul persediaan awal. Nah, persediaan awal ini bukan persediaan awal di awal Desember, nggih. Bukan persediaan awal di bulan Desember, tetapi di sini adalah persediaan di awal tahun 2024 23. Jadi persediaan 31 Desember 2022. Nah, untuk pembeliannya ini juga pembelian kumulatif 1 tahun. 1 tahun. Nah, akhirnya akan ketemu tersedia untuk dijual. Nah, yang persediaan akhir di sini adalah persediaan akhir 31 Desember 2023. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, lanjut Bu Sinta. Lanjut. Teman-teman kalau mau bertanya langsung chat aja di kolom komentar, nanti masih dibantu sampaikan ke Oke. Bu Sinta. Jadi kemudian muncul laba kotor. Laba kotor ini adalah penjualan penjualan dalam 1 tahun, ya, dikurangi HPP, ketemu laba kotor. Oh iya Bu Sinta, ini ada pertanyaan nih. Ini untuk badan ya Bu Sinta. Kalau untuk perorangan tahun depan juga begini atau beda nih? Kalau perorangan, jika sudah tidak menggunakan tarif 0,5%, sudah selesai masanya itu apa namanya fasilitasnya itu Hmm. akan menggunakan pencatatan maupun pencatatan atau atau pembukuan. Nah, kalau pembukuan pastinya nanti akan diminta untuk upload laporan laba rugi. Oke. Oh, oke, Gitu. oke. Oke, siap, 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 siap. Ya, monggo lanjut Bu Sinta. Oke, kemudian untuk beban operasional, ini ada beban administrasi dan umum, gaji pegawai, beban sewa kantor, beban penyusutan, beban transportasi, biaya lain-lain, ataupun beban lain-lain, dan ini muncul total beban operasional, ya. Nah, perlu diperhatikan, jika itu badan usaha kita sudah pernah lapor PPh 21 untuk karyawan-karyawan kita, di sini gaji pegawai di sini nilainya harus sama dengan SPT yang kita laporkan dari Januari sampai Desember. Jadi misal misal saya punya perusahaan, kemudian saya menggaji karyawan-karyawan saya dan
melaporkan PPh satu setiap bulannya. Ya, melaporkan semua gaji karyawan saya. Misalnya saya punya karyawan 10 dengan nominal gaji 30 juta satu bulan, berarti saya melaporkan ke kantor pajak itu 30 juta sampai Desember 30 kali 12 berapa Mas Idus? 360 30 kali 12 ya. 72 atau berapa ya? Sebentar. Waduh, hitung-hitungannya pusing ini. Nah, 360. Nah, 360 ini angkanya dalam satu tahun gaji yang kita laporkan ke kantor pajak harus sama dengan yang dilaporkan secara laba ruginya. Gitu. Oke, ini harus sama. Kemudian untuk sewa, ini perlu diperhatikan, sewa. Sewa ini kita jangan memunculkan angka sewa jika kita tidak bayar sewa kalau tidak siap ditagih. Ya, kita jangan memunculkan angka sewa jika kita belum siap ditagih biaya sewanya, pajak sewanya. Ini adalah masuk ke PPh pasal 4. Nah, sewa. Oke. Pak Aidil kok garuk-garuk kayaknya pusing. Ada saya mau lanjut jadi ketawa ini lihat Pak Aidil. Kemudian saya lanjutkan. Nah, biaya beban penyusutan ini jika kita punya aset, penyusutannya kita lampirkan di sini angkanya. Kemudian beban transportasi itu kalau transportasi ini terkait sama bahan bakar ya, misalnya kita beli bensin gitu. Kemudian kita ada perjalanan ke misalnya keluar kota, nah ini maksudnya biaya transportasi. Kemudian ada beban lain-lain, nah kemudian menjadi total beban usaha, total beban operasional, sehingga akan muncul nanti laba rugi operasional di sini. Nah, di bawah ini ada pendapatan dan beban luar usaha. Jadi pendapatan luar usaha itu misalnya uh, reward dari BPF ya. Biasanya kan BPF memberikan reward atas penjualan kita, atas pengambilan kita, banyaknya pengambilan kita. Kemudian beban luar usaha ini misalnya kita uh, administrasi bank. Biasanya administrasi bank ya yang masuk di beban luar usaha ini. Nah, akhirnya di sini adalah laba rugi komersial. Apa arti laba rugi komersial di sini? Laba rugi komersial adalah ini laba rugi komersial itu laba secara laporan keuangan kita ya, yang di sini ya. Nah, nanti kalau semisal di sini ada biaya, biaya yang itu tidak masuk pajak, ini nanti akan muncul namanya koreksi fiskal. Oke, itu eh, belum ya, belum ya. Ini sampai kita sampai laporan komersial. Oke, ini formatnya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah sampai ke laporan komersialnya? Sepertinya untuk pajak semua sudah paham, Mas Idus. Ini tuh antara paham sama bingung banget ini. Makin bulat tuh. Makin mau mati nih kayak gini. Ini saya sama Mas Edil juga Kalau ini kuncinya, masuk kalau ini kuncinya nyut-nyut asal tuh. kita punya laporan satu tahun, kita punya laporan bulanan ya, kita punya laporan dari Januari sampai Desember tertib gitu ya. Kita sangat mudah sekali untuk mengisikan ini. Kita tinggal ngerangkum-ngerangkum aja. Ngerekap dari per bulannya itu masukin sini. Ambil nih Oh, iya, berapa iya. angkanya. Kemudian persediaannya kita ambil dari laporan keuangan awal tahun.
Kemudian Nah, ini pembeliannya kita kalau ambil. ada owner yang pencatatannya mulai dari April, Januari sampai Maret, gimana tuh Bu Cinta? Ngarang dong. Atau gimana? Eh, kita itu membuat laporan, jadi pajak itu kan periodenya kan 1 tahun. Hmm. Periodenya 1 tahun. Ketika usahanya itu sudah 1 tahun, walaupun laporannya itu mau dari mulai Desember, mau dari April, mau dari Agustus, ya tetap kita harusnya laporannya dari Januari sampai Desember membuatnya. Hmm. Oh, oke, Jadi oke, oke. kita membuat ini tidak berdasarkan kita mulai membuat laporannya, tapi laporan di sini menggambarkan usaha kita dalam satu periode, dalam 1 tahun masa pajak. Oke. Oke, mulainya berarti Januari sampai Desember ya Bu Cinta? Tetap Januari sampai Desember, walaupun Januari sampai Maret itu nggak ada laporan keuangan. Nah, itu kendalanya nanti, kalau Januari sampai Maret nggak ada laporan keuangan, kita mulai April sampai Desember ada laporan keuangan, kita ngetrack ke belakang. Kita akan tetap membuat laporan dari Januari sampai Maret. Oke, 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 Gitu. oke, oke, paham, paham, Karena paham, kalau paham, paham. misalnya kita nggak membuat dari Januari sampai Maret, nanti neracanya nggak nyambung. Ya, 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 betul, 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 betul. Ya, ya. Ini ada pertanyaan nih lanjut dari Bu Yulia Mumet, Mbak. Apalagi barang ini zakat dan laporan pajak bersamaan. Tapi kan Bu Yulia tadi udah bayar kan ya, udah dibayarkan Sudah, zakat sama pajaknya kan. sudah Udah di. punya tim keuangan kok ya. Ya, Oke, kalau ini misalnya lapar begini sudah paham semuanya, formatnya seperti ini. Jadi eh, ada eh, beberapa ini ya, beberapa badan usaha itu kadang karena takut nilai-nilai di HPP, di persediaan-persediaan ini akhirnya hanya memunculkan penjualan berapa, HPP berapa, ketemu laba kotor. Kemudian biaya. Karena di sininya abu-abu. Di sininya abu-abu. Kenapa abu-abu? Karena datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maksud ya, datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi istilahnya ngarang. oke. Bu Sinta itu dari kasus yang pernah Bu Sinta alami, maksudnya mereka ngarang dan nggak mau kasih data valid sesuai kenyataan realnya tuh karena apa? Takut kah? Karena kegedean atau gimana? Eh, jadi karena banyak alasannya. Ada yang karena tidak ada laporan keuangannya. Tidak ada laporan keuangannya kan otomatis nembak nih. Betul, betul, Persediaan, betul, betul, betul. semua persediaan baik kira-kira. Persediaan awal baik kira-kira, persediaan akhir baik kira-kira, otomatis ah pembeliannya juga baik kira-kira juga. Walaupun sudah punya data dari kantor pajak ya, yang Hmm, itu ber-PPN, tapi ya. nilainya kecil, jadi tidak wajar gitu. Nah, itu loh maksudnya kan itu. Harusnya kan owner sadar akan hal itu kan. Dia nembak Ya, kan, dia sadar faktornya tuh ada loh ke tracking oleh mereka kantor pajak itu loh. dan Nah, itu sih. mengakibatkan persediaan akhirnya akan besar sekali gitu. Oke, 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 oke. Ada juga yang persediaan aslinya tidak sesuai dengan persediaan pajaknya. Jadi Oke, lebih. kalau diruntut dari awal, bikin persediaan awal, pembelian, gitu ya. Kalau Hmm, diruntut gitu, hasilnya persediaan akhir itu besar, sedangkan oke. aslinya Hmm. kecil. Kalau Oh, itu kok. kita, Hmm, ya, kalau itu kita track, kita sesuaikan persediaan akhirnya sesuai realita, kemudian hmm, kita tarik ke belakang, ya, agar menemukan persediaan awal kemarin, gitu ya. betul. Itu tuh nggak ketemu persediaan awalnya, tidak sesuai dan jauh-jauh sekali gitu loh maksudnya, jauh sekali dari wajar. Oh, oke. Oke. Ya, 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 ya. Mengapa? Oh, Eh, Ketika kita sudah memilih pembukuan, kita harus siap dengan laporan bulanan.
Jadi ketika kita, kalau paling nggak kalau kita sudah punya laporan bulanan, kita itu sudah bisa merencanakan, oh iya, pajak saya sekian. Oh iya, persediaan saya sekian. Next saya persediaan hanya harus sekian gitu. Itu sudah ada gambaran gitu. Oh, oke. Siap-siap Bu Sinta. Memang harus kudu dan wajib punya laporan keuangan ya Bu Sinta. Nggak boleh enggak ya. Ya, kalau kita Dan sudah memasuki pembukuan loh ya. Karena kalau kita sudah pembukuan itu, ketika suatu saat ya, kita nggak tahu, ketika ada pemeriksaan orang pajak, ya pasti kita akan diminta buktinya, data-datanya, dokumen-dokumennya. oke. Contoh penjualan pun harus dokumennya sama dengan di sini ada penjualan di Labarugi ini kan ada penjualan total 1 tahun. Nah itu harus Hmm, sesuai tuh datanya. Nota-notanya harus sesuai jumlahnya. Entah itu oke. ya antara fisik, software itu harus Hmm, sama. oke. Mulai paham nih Bu Sinta. Kenapa tiap bulan aku disuruh ngarsipin dokumen nih. Ya, jadi ada Oh iya, beberapa iya. perusahaan juga memakai yang namanya dua pencatatan ya, dua pencatatan. Gimana itu? Dua pencatatan gimana maksudnya Bu Sinta? Dua pencatatan itu satunya adalah pencatatan yang benar-benar internal, Mm-mm. maksudnya yang real ya, 100% real. Oh, paham, Yang paham. satunya khusus pajak. Jadi agar Oke. kalau misalnya, misalnya kalau ada pemeriksaan, itu tuh kita Mm. siap menyajikan datanya adalah data yang pajak gitu. Oke, oke. Sudah disiapkan dari awal ya. Ya, sudah Oke, dipersiapkan dari paham. awal. Kita tidak perlu yang pernah saya alami ya, yang pernah saya tangani adalah saya eh, perusahaan tersebut Mm. melaporkan tidak sesuai realnya Mm. ya, tetapi tidak siap data. Oke, nggak bisa ngeyel kalau gitu. Oke. Otomatis dalam jangka waktu lama itu merasa aman karena tidak ada apa-apa, tidak ada himbauan gitu Mm. loh ya. Mm. Tetapi eh, suatu ketika ada himbauan, datang hanya meriksa-meriksa kasir-kasir gitu. Setelah Mm. itu hanya minta penjelasan, sudah dijelaskan, berganti bulan, Mm. muncullah surat pemeriksaan. Nah, dari situ kita kan nggak siap data nih, Hahaha. otomatis untuk timnya kan kedubrakan. Betul, betul. Kaget tuh, takut tuh. Ya, karena harus mensinkronkan apa yang saya laporkan Heeh, bulanannya, pajak yang saya heeh. bayarkan dengan data software saya maupun Ya, fisiknya. Saya harus mencari ya. fisiknya, harus gitu. Wah, Kalau wah, kok tidak, ngeri, ngeri, kok ngeri gitu ya, Bu Cinta? ya memang begitu Serem. namanya audit. Enggak, Kalau tidak, kalau tidak ya, kalau tidak, itu tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak punya senjata untuk mempertahankan argumentasi kita untuk ngeyel bahwa saya itu sudah benar pelaporannya. Itu tuh nggak punya pegangan itu kalau kita nggak punya data. Makanya eh, untuk makanya saya selalu tekankan semua semua catatan itu diarsip. Semua catatan, coret-coretan pun diarsip. Karena kadang kan kita Oke, lupa ya, ini uang siap. keluar buat apa, nggak ada Betul. notanya, nggak ada coret-coretannya, walaupun kertasnya sobek gitu ya, ada coret-coretan, karena kita mungkin buru-buru, oh bensin 20.000 gitu, cuman sobekan Ya, gitu, ya, itu tetap ya, harus betul. disimpan gitu. Oke, oke. Oke, mulai sadar aku bahwa kertas-kertas itu yang baru aja tak kumpulin semalam mau tak jual gitu. Mau tak kilauin banyak ya Bu Cinta. Ya, lumayan loh. Lumayan. Buat Nah, apa ya nggak tahu. Setahu saya di tahun setahun ke belakang ya aman-aman aja, nggak ada urusan mengenai minta dokumen dan sebagainya gitu loh. Aku ngumpul-ngumpulin aja buat apa sih gitu. Ternyata ada kayak gini pajak tuh menyeramkan. Oke lah, paham, iya. paham saya, paham, Nah, paham. ini kalau yang saya sampaikan ini adalah yang kita sudah siap
pembukuan ya. Kita sudah siap pembukuan. Kalau pencatatan kan, kalau pencatatan kalau pencatatan itu kan net profitnya dari sana. Sudah ada aturan dari kantor pajaknya. Kita hanya paling enggak kita siap omset, Oke. siap omset sama ya pencatatan yang istilahnya tidak serumit pembukuan ini. Oke, ini ada komen dari Pak Iwan. Mohon dibagi rekamannya, materi plus penjelasannya menarik banget. Oke, Pak Iwan, ini nanti saya izin sama Mas Haidil ya, Pak Iwan. Ini saya rekam tapi entah boleh bicara atau enggak. Ini lalu dari Bu Yulia. Syukurnya ada Mbak Sinta. Alhamdulillah dibantu terus. Oh, Alhamdulillah Bu Sinta. Jadi tim keuangannya Bu Yulia ini. Alhamdulillah. Jadi energi terus buat Bu Sinta ya, Bu Yulia. Terima kasih. Gitu. Lalu ada pertanyaan dari Bu Runa. Halo Bu Sinta, salam kenal Bu. Saya izin bertanya terkait laporan SPT ini. Kebetulan apotek saya ini baru turun izin di tanggal 4 Maret 2024 dan baru mulai buka di tanggal 22 Maret 2024. Untuk laporannya seperti apa nggih Bu? Matur nuwun sebelumnya. Nih, apotek baru nih Bu Cinta. Kalau apotek baru, kalau misalnya badan tetap pakai pakai pembukuan, tetap pakai laporan laba rugi, Oke, tetap ini pakai Bruna, tetap pakai badan atau format ini. perorangan nih Bruna? Yo, dijawab. Oke, tapi kalau sepertinya perorangan nih Bu Cinta. Kalau feeling saya Eh, loh ya. Ya, kalau perorangan sudah lewat ya. Kalau perorangan sudah lewat, sudah tanggal 31 Maret kemarin. Kalau misalnya lapor sekarang pun tetap bisa. Hanya nanti kalau misalnya mungkin cuma ada himbauan telat bayar pajak, telat lapor pajak, dan itu nggak tahu kapan, kita nggak bisa menentukan kapan akan datang. Nah, tapi kalau misalnya Oke. datang ya kita langsung bayar saja. Oh, berarti nunggu surat cintanya aja kalau gitu ya? Iya, kalau denda itu Oh, pasti nunggu suratnya. Kita nggak bisa oke. karena kenapa kita harus menunggu walaupun kita tahu wah kita telat daripada aku ditagih aku bayar duluan lah gitu. Nah, Itu betul kita betul nggak betul bisa. betul. Itu nggak bisa karena ketika kita buat billingnya denda itu kan ada Hmm. nomor STP-nya, surat tagihan Hmm. pajaknya. Nah, itu harus Ya. diisikan di kode billingnya. Oke, nunggu ditagih dulu ya. Oh, Iya, nunggu ditagih dulu. Nggak bisa kita bayar duluan. ya 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 ya. Ya. Oke, siap. Itu Bruna, boleh dikomen lagi Bruna ini perorangan atau badan nih? Kalau perorangan udah telat, nah kemarin udah lapor apa belum? Nah, kalau badan, nah coba ditulis di kolom komentar Bruna. Ini ada juga Mbak Haji ini bertanya, Bu mau tanya. Tadi ada bahas beban sewa, jangan ditulis sebelum kita siap pajak sewa. Itu maksudnya apa ya, Bu? Mbak Aji juga ikut pertemuan kemarin ini. Oke, monggo dijawab Bu Cinta. Singkat aja nih. Iya, jadi biaya sewa. Jadi kalau kita sewa, ya, kita sewa bangunan, itu tuh harus ada kesepakatan. Biasanya kan kalau sewa itu pakai notaris ya. Kalau nggak pakai notaris kan berarti cuma coret-coret-coretan mungkin bermeterai gitu ya sama antara penyewa dan pemberi sewa. Nah, kalau